Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli harun akhi ishdid bihi ajri wa asyriku fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji dan syukur tentunya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kesempatan kali ini kita bisa diberikan keberkahan untuk sampai di waktu yang luar biasa, yaitu di bulan Ramadan, yang insya Allah dalam rangka menyehatkan baik secara jiwa kita ataupun secara fisik kita. Alhamdulillah, tentunya saat ini kita akan sharing bersama sharing tentang kesehatan bersama dengan Al-Fatih Healthcare. Baik, sebelumnya kita akan kenalan dulu nih. Ada yang pernah kenal tentang Tibun Nabawi apa enggak ya? Nah, untuk sahabat semuanya, jadi yang pertama saya akan membahas tentang Tibun Nabawi. Tibun Nabawi adalah berasal dari bahasa Arab ya, At-Tib dan An-Nabawi, yang artinya pengobatan dengan metode ala Rasul. Nah, untuk Tibun Nabawi sendiri tentunya berdasarkan atas nas-nas hadis yang tentunya dirangkum oleh para ulama terdahulu dan diklasifikasikan menjadi salah satu disiplin ilmu yang disebut dengan At-Tibun Nabawi itu sendiri. Misalnya, metode pengobatan Tibun Nabawi tentunya harus berlandaskan kepada 3 aspek, sahabat. Yang pertama adalah aspek tentunya harus ilahiyah, karena setiap apapun yang kita lakukan termasuk dalam berobat itu kita niatkan dalam rangka mencari keridhaan Allah dan merupakan salah satu ibadah. Jadi kalau ada yang nanya, kira-kira kita kalau sakit harus berobat, kenapa harus berobat nih? Nah, jawabannya adalah karena perintah, bukan hanya sekedar ingin sehat. Sehat atau tidaknya itu adalah hak prerogatif Allah, tapi yang harus kita tekankan di sini bahwa sebenarnya berobat adalah salah satu perintah yang Allah khususkan kepada kita yang sedang sakit. Jadi ikhtiar terus maksimal, dan pastinya setiap penyakit pasti akan Allah turunkan obatnya. Karena tidak mungkin Allah menurunkan suatu penyakit maka tidak Allah turunkan juga obatnya. Jadi tetap fight, tetap semangat untuk yang sedang sakit, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini menjadi salah satu kesempatan dan peluang kita untuk bisa lebih sehat lagi. Metode pengobatan Tibun Nabawi yang kedua adalah ilmiah. Kenapa sih harus ilmiah? Karena salah satu potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai khalifah adalah metode untuk berpikir, untuk memiliki akal, sehingga metode ini bagaimana kita mencari solusi yang terbaik sesuai dengan kajian ilmiah, sesuai dengan riset, sehingga itu betul-betul bisa dibuktikan, bisa bermanfaat untuk tubuh kita, sahabat. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga adalah alamiah. Kenapa sih kita harus mengambil obat-obatan yang alamiah? Karena pengobatan yang alamiah tentunya sudah Allah turunkan bersamaan dengan kita nih, sobat. Sehingga alamiah ini tentunya tidak menimbulkan side effect atau efek samping yang berlebihan untuk tubuh kita, sehingga relatif lebih aman, halalan sekaligus thayyiban juga. Jadi selain bermanfaat, selain juga halal, dan tentunya ini betul-betul bisa digunakan untuk dalam rangka tujuan pengobatan. Ya, dan bagaimana sih korelasi antara saum dan juga Tibun Nabawi ini? Nah, sahabat, untuk saum dan Tibun Nabawi ini tentunya sangat erat kaitannya. Bahkan ada beberapa pasien yang kita rekomendasikan berobatnya hanya dengan saum, ternyata Masya Allah itu bisa menstabilkan sistem kardiovaskulernya nih. Yang pertama dari mulai kolesterol. Nah, ini yang kolesterolnya tinggi, yang sering pegal-pegal, yang sering puyeng, ini kesempatan loh
ketika Ramadan untuk bisa menormalkan kolesterol kita. Jadi angka trigliserid, angka HDL kita bisa turun drastis, tentunya dengan metode atau misalnya pola makan yang benar saat Ramadan. Nah, yang kedua itu tentunya ada gula darah. Gula darah yang dikeluarkan oleh insulin dalam memecah glikogen itu bisa sangat bagus ketika Ramadan. Kenapa? Karena pola makan kita lebih teratur dan juga ada jadwal-jadwal tertentu untuk bisa mendisiplinkan tubuh kita sehingga bisa lebih normal lagi untuk kadar gula darahnya. Nah, yang ketiga untuk asam urat nih, buat sahabat-sahabat yang sering pegel kaki nih, sakit pinggang nih. Nah, ini juga bisa mengobati untuk masalah-masalah asam urat. Jadi kesempatan untuk masalah fisik kita itu bisa menyehatkan 3 hal sekaligus. Pertama, kolesterol, asam urat, dan juga diabetes. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari metode terapi saum kalau ditinjau dari segi kesehatan. Nah, walaupun memang masih banyak lagi manfaatnya, bukan hanya itu saja ya. Nah, selanjutnya itu dari segi fisik ya. Nah, kalau dari segi jiwa, ada apa aja sih di bulan Ramadan yang bisa membersihkan jiwa kita? Yang pertama ada zakat. Jadi buat sahabat-sahabat jangan lupa nih yang sudah memasuki umur di 1 Ramadan berarti udah wajib zakat ya. Nah, zakat ini tentunya dalam segi Tibbun Nabawi ditinjau bahwa bisa membersihkan jiwa kita, bisa membersihkan harta kita. Nah, apalagi untuk zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan 1 kali dalam 1 tahun. Makanya jangan sampai kelewatan ya untuk zakat. Yang kedua, tentunya saum itu sendiri bisa menekan syahwat kita atau amarah kita. Jadi hawa nafsu kita tuh bisa lebih terkontrol. Jadi yang temperamental ya itu bisa turun. Yang terlalu sedih-sedihan juga ya, nanti kalau nangis kan bisa batal ya. Enggak ya. Jadi pokoknya masalah-masalah emosional dalam Tibbun Nabawi itu disebut dengan masalah psikosomatis, sahabat. Jadi kalau sahabat-sahabat terlalu banyak emosi, maka itu akan berpengaruh terhadap hormonal sehingga menyebabkan penyakit-penyakit internal. Salah satunya kalau misalnya sahabat sering marah-marah tuh, jadi nanti yang kena tuh livernya atau darah tingginya gitu ya. Nah, ini jadi harus hati-hati. Dengan adanya saum tentunya akan lebih terkontrol dan akan jadi lebih sehat lagi secara jiwanya, insya Allah. Nah, metode atau pola makan seperti apa sih yang harus kita terapkan ketika saum supaya bisa menyehatkan jiwa sekaligus raga kita? Kira-kira herbal apa sih yang cocok digunakan ketika bulan Ramadan? Yang rekomendasi pertama ada spirulina. Nah, spirulina buat sahabat semuanya, ini fungsinya adalah untuk dalam rangka menambah volume darah kita, dalam rangka menstabilkan darah kita sehingga yang darahnya rendah ataupun darahnya tinggi, yang sering pusing ketika saum, yang sering sakit kepala, yang sering puyeng ataupun vertigo, ini aman. Jadi masih bisa menggunakan spirulina ini dalam rangka suplemen penambah nutrisi di tengah saum. Jadi ini bagus karena kadar zat besinya tinggi sehingga bisa menormalkan tadi masalah-masalah darah dan juga menambah tenaga supaya kita bisa kuat menjalani aktivitas selama Ramadan. Terutama untuk yang anemia juga ini bagus banget. Jadi anemia pun kita masih bisa tetap menjalankan ibadah saum. Yang kedua, ini tips untuk yang aktivitasnya tinggi dan tidurnya sebentar. Maka biasanya yang terjadi liver kita akan menjadi lebih panas gitu ya, karena aktivitasnya padat tapi kurang istirahat. Maka saya rekomendasikan untuk konsumsi sambiloto. Jadi sambiloto ini memang bagus untuk melindungi liver kita, melindungi hati kita, sehingga walaupun aktivitasnya padat, kita nggak akan terasa capek, nggak akan gampang lelah, nggak akan gampang capek, dan juga pastinya tidur kita akan lebih berkualitas. Jadi meskipun tidurnya sebentar,
tapi akan lebih berkualitas. Jadi Ramadan bukan momennya dalam rangka tidur-tiduran atau malas-malasan ya. Tetap aktivitas harus lebih ditingkatkan, bahkan tadarusnya harus ditingkatkan lagi, 1 juz atau 2 juz per hari ya, sehingga kurangi waktu tidur. Nah, jadi tips yang pertama, gunakanlah garam sahabat semua dengan menggunakan garam Himalaya. Jadi garam Himalaya ini berbeda dengan garam biasa. Kalau garam biasa itu kan garam laut ya. Kalau ini garam dari bukit. Jadi yang pertama, dia itu bisa menstabilkan medan elektromagnetik kita. Jadi secara emosional itu bisa membantu banget. Yang kedua, fungsi yang lainnya adalah untuk menurunkan kadar darah yang tinggi, menurunkan darah tinggi, sehingga walaupun ada yang suka asin masih tetap aman gitu ya. Selanjutnya juga kalau misalnya garam yang lain itu bisa mengikat cairan, nah kalau ini justru bisa membersihkan cairan dalam tubuh kita. Jadi tidak khawatir nanti angka kolesterolnya naik ya, dan intinya ini bisa lebih sehat lagi. Tips yang kedua, ketika makan, misalnya nih makan yang berlemak tinggi atau misalnya mau panggangan, itu gunakanlah minyak zaitun. Nah, minyak zaitun ini kaya akan LDL atau lemak baik yang tentunya bisa menurunkan kadar kolesterol ya, dan juga melumasi sistem kardiovaskuler kita, sistem peredaran darah kita, sehingga mencegah kita dari penyakit stroke dan juga penyakit jantung koroner. Nah, tips lainnya pastinya karena bulan Ramadan jangan sampai aji mumpung ya. Jadi makanannya harus diatur. Saran dari saya yang pertama, ketika kita berbuka pastinya minum 2 gelas air putih, yang hangat boleh gitu, atau yang suhu normal, suhu ruangan juga boleh. Selanjutnya konsumsi kurma, madu ataupun memang buah-buahan yang fresh ya. Nah, itu bagus untuk memang mengembalikan kadar gula darah yang sudah seharian kita habiskan selama sahur. Selanjutnya baru kita masuk ke menu utama. Nah, menu utamanya disarankan untuk menggunakan bahan-bahan makanan yang fresh, tentunya banyak menggunakan sayuran ya, sayuran yang dikukus ataupun misalnya menggunakan sayuran yang mentah ya, yang mentah ataupun yang dikukus. Nah, tujuannya adalah untuk memperbanyak serat kita ya. Jadi kurangi yang seperti gorengan-gorengan, yang asam-asam, yang pedas-pedas, karena itu bisa melukai lambung kita. Karena kondisi ketika sedang saum, semua sistem peredaran darah kita, semua sistem pencernaan kita sedang dalam kondisi baik-baiknya. Jadi dijaga ya, jangan makan yang sembarangan. Nah, selanjutnya setelah sholat ataupun setelah tarawih, nanti kita bisa ada olahraga kecil nih sahabat. Jadi bisa olahraganya push up atau pull up di rumah. Jadi meskipun saum, jangan skip untuk olahraganya. Justru kesempatan dalam rangka turun berat badan, mencapai berat badan yang ideal, dan juga intinya supaya bisa lebih sehat lagi. Dan bagi yang suka makan daging, disarankan makan daging, menggunakan daging-daging yang dipanggang saja ya sahabat. Jadi tidak menggunakan daging-daging yang digoreng ataupun yang melakukan proses pemanasan 2 kali atau lebih, karena bisa menyebabkan justru naiknya kadar kolesterol kita. Nah, selanjutnya ketika sahur disarankan memang menggunakan bahan-bahan makanan yang kadar garamnya sedikit. Kenapa? Karena nanti akan terasa haus nih sahabat. Jadi tipsnya makan yang manis-manis agak lebih banyak ya di sebelum makan, dan setelah makan cukup dengan menggunakan buah. Jadi ketika suapan terakhir itu gunakanlah buah dan air putih. Itu tujuannya untuk apa? Supaya tidak ada bekas-bekas minyak ataupun bekas-bekas makanan yang ada nempel di tenggorokan kita. Gitu sahabat. Mudah-mudahan tipsnya bermanfaat ya, dan kita jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan berkah dan tetap semangat menjalani saumnya. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.